masa kerja merupakan proses penghitungan kembali masa kerja yang dimiliki oleh pegawai sebelum diangkat menjadi CPNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memahami lebih lanjut layanan ini, kita akan bertanya langsung kepada narasumber Mbak Kristiana Wijayanti Saputri atau Mbak Puput. Mbak Puput, bagi pegawai yang ingin mengajukan peninjauan masa kerja, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi? Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pegawai. Untuk pengalaman kerja yang diperoleh dari swasta berbadan hukum, maka persyaratan yang harus dipenuhi yaitu minimal masa kerja 1 tahun tidak terputus dan maksimal 8 tahun, fotokopi sah SK CPNS dan SK PNS, fotokopi sah SK terakhir, fotokopi sah ijazah terakhir, surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian sebagai bukti pengalaman kerja. Kemudian, jika pengalaman kerja diperoleh dari pemerintah atau BUMN atau BUMD, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah fotokopi sah SK CPNS dan SK PNS, fotokopi sah SK terakhir, SK pengangkatan dan pemberhentian, bukti pengalaman kerja, biasanya didapat dari BUMN, dan fotokopi sah ijazah terakhir. Setelah dokumen lengkap, bagaimana proses selanjutnya, Mbak? Dokumen yang telah diajukan oleh pegawai akan diteliti kembali oleh pegawai subbagian SDM. Subbag SDM membuat konsep surat pengantar kalan ke BKN dan nota usul PMK. Selanjutnya, melakukan perjalanan dinas ke BKN untuk menyerahkan surat pengantar, nota usul PMK, dan dokumen persyaratan pegawai. BKN akan memproses dokumen yang telah disampaikan pegawai subbagian SDM dan menerbitkan nota persetujuan teknis yang akan digunakan untuk membuat konsep SK PMK. Selanjutnya, membuat konsep SK PMK dan meminta legislasi konsep SK PMK ke subbagian hukum. Subbagian hukum memproses konsep SK PMK dan mengajukannya ke Kalan untuk ditandatangani. SK PMK yang telah ditandatangan Kalan dipindai dan disampaikan ke Biro SDM untuk diunggah di SISDM. SK PMK yang asli disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan. Apa tips atau informasi penting yang perlu diketahui oleh pegawai Subag SDM lainnya ketika mengerjakan kegiatan atau layanan ini? Yang perlu diingat adalah peninjauan masa kerja hanya dapat dilakukan ketika pegawai sudah berstatus sebagai PNS. Terima kasih Mbak Puput sudah bersedia menjadi narasumber dan berbagi pengetahuan dan pengalamannya di layanan peninjauan masa kerja. Semoga informasi-informasi yang sudah disampaikan bermanfaat bagi pegawai Subag SDM lainnya.